bercerita dengan anak-anak yang Indonesia Timur. Nah inilah satu organisasi yang paling bagus di mana dia bisa menghimpun anak-anak muda dari Indonesia Timur ini yang punya kualitas, sumber daya manusianya ada, hanya tempatnya tidak berikan, ruangnya tidak pernah diberikan. Seperti itu untuk mereka bisa bersaing seperti itu. Maka mungkin di era presiden-presiden yang sebelumnya, tapi kan kita melihat ketika Jokowi itu masuk, dia begitu ke Indonesia Timur. Nah ini membangkitkan semangat anak-anak muda dari Indonesia Timur untuk masuk ke dalam HIPMI seperti itu. Jadi mungkin sedikit nanti Bung menjelaskan bahwa bagaimana HIPMI di Maluku itu sudah seperti apa dan nanti arah tujuan seperti apa, bagaimana sudah membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia Timur, khususnya di Maluku. Ya baik, HIPMI sebagai Kawah Chandra di Muka, sebagai sekolah entrepreneur buat para pelaku usaha muda, para pengusaha pemula, anak-anak muda yang ingin terjun ke profesi sebagai entrepreneur. Saya kira HIPMI adalah tempat yang bagus untuk belajar, sekaligus membangun jaringan ya. Karena jaringan HIPMI adalah jaringan nasional dan konektivitas ini yang kemudian juga bisa saling para pengusaha lintas provinsi dan kawasan termasuk daerah juga saling membesarkan, ada punya kemitraan bisnis misalnya. Dan kalau sejauh ini memang ada tren positif ya, ada saat ini memang semakin banyak anak muda juga yang kita lihat di Maluku juga termasuk khususnya di Maluku yang dengan tren untuk menjadi pengusaha juga muncul ya. Misalnya ada industri-industri kreatif, kemudian ada usaha-usaha UKM yang juga di mana melibatkan partisipasi anak muda. Saya kira ini sesuatu yang positif mengingat mindset atau paradigma orang di Maluku khususnya ini karena kita paradigma amtenar ya, warisan kolonial. Biasanya orang anak-anak biasa setelah sekolah, kuliah, orientasinya lebih ke bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Padahal pasar kerja kantor pemerintah seperti ASN, TNI Polri juga kan terbatas. Sementara setiap tahun lulusan perguruan tinggi sangat banyak. Sementara pasar kerja yang menyerap dari sektor formal juga sangat sedikit. Apalagi dengan adanya moratorium kan pembatasan penerimaan ASN. Sehingga pilihan-pilihan lain sebenarnya entrepreneur pengusaha ini bukan profesi pelarian ya. Karena kalau dia bersungguh-sungguh bekerja dengan baik, ini menjadi sumber pendapatan yang jauh lebih besar. Kan? Apalagi indikator sebuah negara maju ini kan variabelnya salah satunya itu dari jumlah pengusahanya dari total populasi penduduk. Kita di Indonesia baru sekitar 3,4 atau 3,6. Sementara target kita bisa mencapai 14% dari total populasi Indonesia. Kalau dikomparasi dengan negara-negara misalnya di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, kita masih tertinggal. Dan HIPMI mempunyai komitmen secara nasional untuk bagaimana mengajak semakin banyak anak muda untuk terjun ke entrepreneur untuk bersama-sama membangun negara. Kemudian kalau bicara soal pemberantasan pembangunan, memang sejak Pak Jokowi 2 periode memimpin, memang kita melihat ada sesuatu yang baru ya, tidak lagi Jawa sentris tapi sudah Indonesia sentris ya. Pembangunan infrastruktur sampai di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, termasuk Maluku dan Papua. Adanya pemberantasan pembangunan yang berkeadilan ini memang sesuatu yang positif, dan makanya kenapa HIPMI secara kelembagaan dan organisasi selalu mendengungkan lanjutkan. Kalau secara konstitusi memang ada pembatasan periode 2 periode yakni 10 tahun. Tapi dalam hal ini kami berharap siapapun pemimpin ke depan di hasil pemilu 2024, hasil pilpres 2024 dapat melanjutkan visi misi, spirit dan tonggak pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi pada hari ini ya. Artinya tidak mengulangi sesuatu lagi yang baru, tapi melanjutkan sehingga kita tidak mengulang sudah maju sudah 10 langkah mundur lagi ke titik nol, maju
tapi dapat melanjutkan, ada kesinambungan pembangunan. Ya. Dan diharapkan ke depan juga pembangunan sampai ke wilayah-wilayah termasuk timur Indonesia di Maluku juga dapat terus dilakukan ya. Sementara di Maluku juga kita punya banyak program yang saat ini juga mungkin perlu mendapat perhatian pemerintah. Misalnya rencana pembangunan ANP Amonium Port sebagaimana yang kita tahu sudah berapa kali kunjungan menteri terkait, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Perikanan dan Kelautan, bahkan Bapak Presiden beberapa kali sudah menyampaikan akan dibangun sebuah sentra ekonomi baru, yakni Amonium Port, yang diharapkan akan memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, terkhususnya Maluku. Hanya kan sampai saat ini ANP yang sudah masuk dalam program strategis nasional belum juga terrealisasi. Persoalannya lagi-lagi soal anggaran, padahal kita tahu juga banyak pos-pos anggaran di negara ini yang sebenarnya juga bisa dialokasikan kepada pembangunan sebuah pelabuhan yang bisa mengintegrasikan barang, kemudian juga menjadi sentra ekspor impor, dan bisa mengintegrasikan pelabuhan-pelabuhan perikanan di kawasan Maluku maupun di Indonesia Timur. Harapan kita di masyarakat Maluku salah satunya mungkin ANP yang dapat mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan sebelum masa pemerintahan Pak Jokowi berakhir, janji pemerintah pusat melalui dengan pembangunan ANP ini bisa terrealisasi. Minimal groundbreaking lah, letakkan batu pertama, lalu ada goodwill, ada alokasi pos anggaran. Memang kemarin Pak Jokowi sampaikan bahwa skema pembiayaannya nanti menggandeng pihak ketiga atau investor. Tapi ya kita berharap apapun skema pembiayaan, apakah itu melalui pembiayaan APBN atau pihak ketiga, yang penting barang ini bisa tereksekusi, itu bisa berjalan. Karena ketika ini terjadi, maka saya yakin akan banyak dampak positifnya, mengurangi pengangguran, merangsang pertumbuhan ekonomi, memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar, dan PDRB Maluku juga pasti saya yakin akan naik signifikan ketika proyek strategis nasional ini bisa jalan. Nah, ini salah satu harapan dari kami di HIPMI Maluku terkhususnya. Bu, kalau kita melihat bahwa di Indonesia Timur, khususnya Maluku ini punya hampir keseluruhan. Untuk Indonesia Timur ini potensi alam itu sangat banyak dan sampai sekarang tidak pernah terjadi. Salah satunya adalah ikan. Nah, bagaimana kolaborasi HIPMI pusat dengan dengan HIPMI Maluku untuk harus mendorong pemerintah untuk bagaimana pihak dari HIPMI ini bisa menjadi artinya bisa memegang peranan penting dalam mengekspor hasil dari Maluku sendiri. Potensi perikanan ikan di Maluku itu dia menyumbang lebih dari 35% devisa negara di sektor perikanan ya. Itu potensi yang luar biasa. Kita punya ada 3 WTP, wilayah fishing ground, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Aru. Potensi ikannya luar biasa, unik, besar sekali untuk ukuran untuk potensi perikanan nasional. Nah, memang hari ini belum memberikan dampak yang signifikan, karena itu memang yang tadi saya sampaikan bahwa kehadiran ANP Amonium Port dan pelabuhan terintegrasi perikanan yang kemarin direncanakan oleh pemerintah pusat ini kalau berjalan sudah akan menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku, sehingga gambaran tentang Maluku sebagai lumbung ikan nasional ini bisa berjalan. Kan selama ini kan ada sekitar 1.600 kapal, izin kapal yang dikeluarkan oleh KKP untuk kapal-kapal di atas 30 GT yang beroperasi di Laut Aru. Ini kan setelah mereka menangkap di wilayah fishing ground Maluku, ikan-ikannya kan tidak pernah juga mampir ke
Ini pelabuhan-pelabuhan PPN, apalagi PPI kan. Rata-rata juga langsung ke Jakarta, ke Muara Baru sini, itu juga mungkin ke Surabaya. Padahal ikan-ikan itu ikan-ikan dari Maluku. Kalau misalnya ada polisi dari pemerintah pusat, misalnya pelabuhan perikanan terintegrasi lewat kemudian yang terintegrasi dengan AMP, itu menjadi pintu masuk atau pintu keluar ikan-ikan baik untuk kebutuhan domestik di Indonesia maupun kebutuhan ekspor. Kalau semua lewat satu pintu, otomatis itu akan memberikan pendapatan ya bagi daerah, dan ini saya kalau kita hitung itu ini akan luar biasa pendapatan yang bisa dihasilkan dari sektor perikanan. Nggak perlu lagi bicara soal masalah ini masih jauh. Perikanan kalau kita bisa kelola dengan baik, potensinya yang ada ini itu justru bisa memberikan PAD yang luar biasa buat daerah. Yang penting itu tergantung polisi goodwill dari pemerintah pusat sendiri. Saya ada beberapa permen juga yang juga menurut kami juga tidak pro terhadap daerah soal pembatasan wilayah tangkap di bawah 20 mil laut, kemudian di atas 30 mil harus izin pusat, kapal penangkap ikan di atas 30 mil izin pusat. Ini juga problem bagi kita di daerah, padahal Maluku tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Kita punya laut yang luas, kita karakter kepulauan, punya perikanan yang melimpah, sementara sistem bagi hasil untuk sektor perikanan kan sangat tidak pro terhadap daerah penghasil bila dibandingkan misalnya daerah tambang kan, atau hasil kehutanan, kemudian hasil pertambangan sumber daya energi dan mineral, itu sebagai hasil ke daerah penghasil besar. Sementara kita di perikanan baliknya ke daerah ini kecil sekali ya, gitu. Makanya ya saya kira kalau ini sudah berjalan maka mudah-mudahan apa yang menjadi kekayaan daerah milik kekayaan daerah Maluku benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk pembangunan untuk masyarakat Maluku. Setelah COVID berakhir nih Pak, apa yang menonjol di wilayah Maluku ini masalah UMKM-nya? Untuk apa? UMKM. Yang lebih menonjol lah. UMKM. Ada tren baru di Maluku sekarang, ada banyak misalnya sekarang ini 2-3 tahun terakhir muncul banyak kedai-kedai kopi misalnya, kemudian kafe-kafe, bahkan ada beberapa kawasan sekarang ini kelihatannya sudah terjadi perubahan pola bisnisnya ya. Yang tadinya hanya ruko-ruko bangunan, jual bahan bangunan, pakaian dan sebagainya, sekarang sudah alih fungsi menjadi misalnya kafe, dan itu luar biasa masif pertumbuhannya. Pilihan-pilihan orang untuk misalnya untuk menikmati musik atau menikmati kuliner sekarang di Ambon banyak opsi ya, banyak pilihan. Kemudian ada anak-anak muda juga yang melakukan terobosan dengan kreativitasnya memproduksi produk-produk UMKM. Misalnya contoh ada anak di HIMI sendiri, Banana Braga. Saya kasih contoh salah satu. Produknya Banana Braga, dia memulai dari outlet 1 di Ambon, sekarang berkembang sudah sekitar mungkin ada sekitar 12. Bukan hanya di Ambon, dia juga sudah ekspansi ke Jakarta. Jadi dia buka sekarang kalau tidak salah ada 2 outlet dia buka, dan rencananya juga dia akan menambah. Dan itu benar-benar produk lokal berangkat dari anak muda yang saya kira ini bisa menjadi contoh positif kan. Pasca pandemi ini ada banyak sekali orang yang kemudian mencoba untuk misalnya bisnis online kan, jualan secara online, kemudian produk-produk UMKM baru yang varian-varian baru juga belakangan ini muncul. Saya kira ini ada kemajuan sisi, ya positifnya yang bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan situasi ini bisa survival, maksudnya dia bisa berkelanjutan, ada inovasi-inovasi baru, dan semakin banyak orang di Maluku termasuk anak mudanya terjun ke profesi ini. Oke. Terakhir Pak,
Harapan kedepannya untuk HIPMI sendiri? Iya, HIPMI di usia yang ke-50 tahun ini bagi saya telah memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara ini. Banyak sekali kader-kader HIPMI yang terdistribusi di berbagai bidang. Misalnya hari ini Pak Jokowi itu kader HIPMI Solo. Dulu ketika Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala juga kader HIPMI Sulawesi Selatan Makassar. Pak Ketua MPR kita juga itu kader HIPMI, kan? Bamsud Satyo. Kemudian juga Pak Lanyala juga kader HIPMI, pernah jadi ketua HIPMI di Jawa Timur. Banyak sekali, dan hari ini ada 4 menteri merupakan kader HIPMI, kan? Pak Muhammad Lutfi, Pak Bahlil Dahlia, Erick Thohir, dan Pak Sandi Uno. Artinya peran HIPMI untuk bangsa dan negara ini signifikan, dan ini membuktikan HIPMI bukan hanya sebagai sekolah bagi para pengusaha pemula atau pengusaha muda, tapi juga sebagai sekolah untuk menciptakan calon-calon pemimpin masa depan. Banyak juga yang di DPR RI, DPRD, bahkan juga gubernur, bupati, wali kota, banyak anak-anak HIPMI. Jadi multifungsi ya. Jadi HIPMI di usia 50 tahun ini telah memberikan sumbangsinya bagi negara, dan ke depan kami berharap HIPMI tetap memberikan yang terbaik untuk negara ini, dengan terkhususnya bagaimana bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, kan? Dan termasuk bagaimana bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan jumlah entrepreneur atau pengusaha mencapai 14% dari total populasi masyarakat Indonesia. Itu target HIPMI ke depan.